Kalau kau masih tetap membantah tentang masalah keesaan, ya sudah. Ini perdebatan antara nurul iman dengan hakul iman. Bantah-bantahan. Yang keduanya itu saling mencari kebenarannya masing-masing. Orang syariat pandangannya ya tentang syariat. Orang hakikat pandangannya dari sisi hakikat. Syariat itu memandang dohir, makhluk. Hakikat mandangnya adalah keesaan. Terus melihat makhluk selalu kita. Dalam nurul iman memang begitu, Pak. Tapi ingat, kalau tetap kita masih bersikukuh duduk di makom ini, sepanjang umur kita nggak ada nyamannya. Ya sudah, walana a'maluna walana lan iku tetep ketuwi ingsun apa a'maluna utawi agaweku amalku amaliyaku walakum lan iku tetep keduwe sira kabeh apa a'malukum yo amalmu. Wis, daripada debat antara syariat dengan hakikat karena beda pandangan, maka diputuskan walana a'maluna walakum a'malukum. Ya wis, nek kamu amalmu yo amalmu, amalku yo amalku. Nanti didelok mana yang benar. Allah yang dimaksud adalah keesaan. Wa huwalan khali utawi Allah iku Rabbuna pangeranku wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Iki umpama bantah-bantahan antara agama satu dengan agama yang lain, maksudnya Allah itu adalah esa. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan beliau, apakah kau membantahku terkait masalah keesaan, sedangkan dia itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini nggak bisa dibantah manakala antara agama satu dan agama yang lain makomnya itu sudah di makom ahad. Cara umat Islam itu gini, tentang keesaan itu orang nurullah nggak bisa bantah. Artinya keesaan Allah atas kebenarannya itu nggak ada yang bisa bantah kebenarannya, nggak bisa. Oleh karena ketidakfahaman itulah akhirnya di dalam tubuh umat Islam terpecah-pecah terkait masalah Allah, terkait masalah esa. Bagaimana terpecahnya? Ada yang menyembah Allah nama, ada yang menyembah Allah itu sifat, ada yang menyembah Allah itu zat, dan juga ada yang menyembah Allah itu ana atau ingsun. Tapi bagi mereka yang sudah kerana hatinya itu dalam keesaan, nggak ada bantah, walaupun nggak sama bahasanya, nggak ada bantahan. Karena sudah sama-sama tahu kebenaran esa itu di mana maksudnya. Yang bahasa Jawa paham bahasa Jawanya, lewat bahasa Jawanya kefahaman itu tentang esa. Yang bahasa Madura paham tentang keesaan dari sisi bahasa Madura. Yang bahasa Dayak, bahasa Maluku, bahasa apapun, maka di situ tidak ada bantahan karena sama.
Kalau kau masih tetap membantah tentang masalah keesaan, ya sudah. Ini perdebatan antara nurul iman dengan hakul iman. Bantah-bantahan. Yang keduanya itu saling mencari kebenarannya masing-masing. Orang syariat pandangannya ya tentang syariat. Orang hakikat pandangannya dari sisi hakikat. Syariat itu memandang dohir, makhluk. Hakikat mandangnya adalah keesaan. Contoh ini. Kita yang masih di makom am atau makom umum atau makom syariat, apapun kejadian itu mesti melihat makhluknya. Dalam rumah tangga kita sering cekcok gara-gara melihat makhluk. Kadang-kadang gara-gara anak. Si A tumon, si B mboten, si C mboten. Akhirnya turunnya lho dadi siji. Gembul nular toh? Sing disalahno sapa? Si A. Karena melihat makhluk. Coba jenengan kesandung watu. Sampe mesti misuh-misuh. Isok-isok watune iku dicak-cak. Nanti merantak. Siapa yang meletakkan batu di lah? Makhluk. Ya sudah, makom kita memang di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada nyaman. Suami istri sama-sama Yohan. Suami mau berangkat kerja, biasanya pagi itu istri sebelum subuh sudah masak. Lah istri ndase ngeluh, mboten saged masak. Akhirnya nggak ada yang dimakan. Ayo, Pak nyalana sapa? Ibu Wis melihat makhluk selalu kita. Dalam nurul iman memang begitu, Pak. Tapi ingat, kalau tetap kita masih bersikukuh duduk di makom ini, sepanjang umur kita nggak ada nyamannya. Beda dengan iman yang sudah di hakul iman, beda lagi. Lah, karepe sapa ngono? Coba ahli tahqiq pasti melihatnya, ahli syuhud hakul iman mandangnya pasti mandang esanya. Wis nek sapa wae sing gelem mandang esa, maka tidak ada yang disalahkan. Tidak bisa, Pak, kita menyalahkan. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada menyalahkan yang ada? Kalau sudah di akad kan sudah tidak ada. Selain daripada esa kan nggak ada. Bagaimana mungkin perkara yang nggak ada menyalahkan yang ada? Nggak bisa. Atau perkara yang nggak ada menyalahkan perkara yang nggak ada? Isik bingung, betul toh? Bon. Ya sudah, walana a'maluna, walana lan iku tetep keduwe ingsun apa a'maluna utawi agaweku, amalku amaliyaku, walakum lan iku tetep keduwe sira kabeh apa a'malukum yo amalmu. Wis, daripada debat antara syariat dengan hakikat karena beda pandangan, maka diputuskan walana a'maluna walakum a'malukum. Ya wis, nek kamu amalmu yo amalmu, amalku yo amalku. Nanti didelok mana yang benar. Kok perlu sholat iku ketemu Gusti Allah? Sing penting sholat beres, gugur wajib. Urusan diterima gak diterima urusane Allah. Ya gak salah. Menurut pandangan kita yang masih di makom am. Makanya selalu pakai kalimat insya Allah. Kepastian hukum kita tidak tahu. Ketetapan hukum kita masih belum ingkrah, belum ada, masih gantung. Laksana orang yang terdakwah
ya, belum diputuskan hakim, berarti status hukum kita belum punya. Proses masa di mana kita bersalah atau tidak. Walana a'maluna walakum a'malukum. Lain kalau di dalam hukum hakikat amalnya, amaliyahnya sudah jelas. Dibuka di dalam surat Maidah ayat 27. Amaliyah yang diterima itu yang bagaimana? Caron jenengan beleh sapi korbanan iki lho. Sing diterima sing piye? Lihat di situ. Gak usah bahas masalah ganjarane, gak usah bahas masalah tumpaane besok di akhirat. Enggak, sekarang mana amaliyah yang diterima? Cara sholat yang diterima yang bagaimana? Zakat, puasa, haji yang diterima yang bagaimana? Apakah fisiknya itu yang harus baik? Ngapunten, istilah cara orang, bila mana tidak bisa menyembelih sapi secara syariat, sembelihlah sapi di dalam hatimu. Arep itu sapi duit sopo? Orang duwe. Jangankan beli sapi, beli wedhus nggak bisa. Jangankan wedhus, cempe gak iso. Namanya orang kan macam-macam Pak ya. Kadang orang itu berada, ya maklum. Kadang kita nggak punya sama sekali. Nah, terus bagaimana kita mensikapi? Kita nggak bisa akikoh, kita nggak bisa korban. Ya secara hakikat aja. Halah apa bingung-bingung sampean? Dan itu lebih penting daripada korban secara syar'i. Tapi bukan berarti korban secara syar'i gak penting. Ngene gak penting lah, gak mangan dus lah sampean. Jadi mana amaliyah yang bisa dipastikan itu diterima atau tidak? Kalau kita melihat surat Al-Maidah ayat 27, Allah dawuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah, ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Mana hati yang bertakwa? Takwa itu apa toh Pak? Takwa itu. Kalau kita predeli berunsur dari beberapa huruf, ta, qaf, wawu, ya. 4 huruf. Ta iku apa, qaf iku apa, wawu itu apa, ya maksudnya apa? Intinya keempat itu adalah a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasiha. Artinya apa? Yang disebut takwa itu adalah berunsur dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Artinya ketika saat jenengan iki beribadah apapun, hatimu nggak ngakoni kalau kau yang melakukan. Artinya Anda lalai kalau kau yang melakukan, bahkan Anda ingat yang melakukan adalah keagungan Allah. Wong namanya korban itu korban. Kalau toh itu hukumnya wajib, ya. Kita harus ikhlas. Artinya ikhlas bila mana Anda tidak kebagian, ya sudah. Sebab wa nahnu lahu muslihun. Utawi kita termasuk lahu iku kedue Allah muslihun. Semuanya kita ikhlaskan. Nah, inilah bagi ahli syuhud yang sudah masuk di ranah dinut tauhid dan mengamalkan dengan istiqomah yang layak dikatakan yang bertakwa, sehingga ketika melakukan apapun dia tidak akan pernah mengakui
jikalau yang melakukan dirinya, tetapi yang melakukan adalah hidup dalam dirinya, yaitu Allah Subhanahu. Aman wis nek ngenten.